Di antaranya yang lain nasihat Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi kepada kita, yaitu bagaimana pentingnya memperhatikan pendidikan terhadap keluarga. Dalam nasihat yang lain, Habib Ali juga menasihatkan kepada kita atau mewasiatkan kepada kita tentang pentingnya memperhatikan pendidikan keluarga. Yaitu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menyelamatkan diri kita dan juga keluarga kita dari siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam wasiatnya beliau berkata, "Idza hadaral insan", kalau seseorang itu menghadiri majelis ilmu dan dia mengetahui sebuah ilmu atau suatu masalah, maka hendaknya ketika ia kembali ke rumahnya, ia mengajarkannya kepada istrinya dan juga anak-anaknya. Habib Ali kemudian mengatakan, lihat bagaimana terkadang ada seseorang yang melewati begitu panjang usianya, akan tetapi dia tidak pernah bertanya kepada istrinya bagaimana tentang sholatnya dan juga kepada anak-anaknya. Padahal itu menjadi tanggung jawabnya, menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga, setiap suami dan juga setiap ayah. Habib Ali menasihatkan kepada kita, wa idza jalasal insan ma'a ahlih wa auladih, seseorang itu kalau duduk dengan istrinya, dengan anak-anaknya, hendaknya ia bertanya kepada keluarganya, anak-anaknya dan istrinya, bagaimana itu arkanul Islam, apa itu arkanul iman, apa saja itu rukun-rukunnya sholat, dan mengajarkan kepada mereka agar mereka mengetahui kewajiban-kewajiban mereka. Jangan sampai kalau seorang kepala rumah tangga itu duduk dengan keluarganya, yang dibicarakan hanya hal-hal yang tidak bermanfaat atau perkara-perkara yang tidak menguntungkan. Apalagi jikalau pembicaraannya mengandung ghibah atau ucapan-ucapan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali juga menasihatkan kepada kita pentingnya memperhatikan anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita biarkan duduk dan bergaul dengan orang-orang yang buruk. Akan tetapi perintahkan kepada anak-anak kita untuk hadir ke majelis-majelis zikir dan juga senantiasa membaca Al-Quran. Jangan sampai engkau telantarkan anak-anakmu dan kau biarkan anak-anakmu membuang usianya sia-sia. Akan tetapi beliau juga mengatakan, jangan cuma sekedar memerintahkan saja kepada anak, akan tetapi jadikan diri kita suri tauladan bagi anak-anak kita. Biarkan anak-anak kita itu mencontoh apa yang kita lakukan. Seorang anak kalau melihat ayahnya sering menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu, ke majelis zikir, dan juga sering berdiri di mihrabnya, yaitu untuk mengerjakan sholat, maka tidak ada alasan untuk anak untuk tidak mencontoh ayahnya. Akan tetapi sebaliknya, seorang anak jikalau lihat ayahnya membuang umurnya sia-sia, meninggalkan sholat, meninggalkan majelis ilmu, meninggalkan majelis zikir, maka sang anak pun akan meniru. Karena guru bagi seorang anak yang pertama adalah orang tuanya, khususnya ayahnya. Seorang anak yang masih kecil jikalau melihat ayahnya meminum kopi, maka dia ingin juga minum kopi. Melihat ayahnya minum teh, maka dia juga menginginkan minum yang sama. Maka Habib Ali mengatakan kepada kita, jadikan diri kita suri tauladan, guru bagi anak kita, supaya anak-anak kita mengikuti apa yang kita lakukan. Jangan cuma hanya memerintahkan anak kita untuk sholat, untuk hadir ke majelis zikir, tapi jadikan diri kita suri tauladan. Ketika kita hadir dan anak-anak kita lihat kita hadir ke majelis zikir, anak-anak kita sering melihat kita membaca Al-Quran, maka mau tidak mau dia akan mencontoh kita. Nah, ini salah satu daripada nasihat dan wasiat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi tentang pentingnya mendidik keluarga dan pentingnya memperhatikan ilmu kepada keluarga. Jangan sampai kita telantarkan keluarga kita. Kita ajarkan kepada mereka apa itu rukun-rukunnya sholat, apa itu faraidul wudu, bagaimana tata caranya mengerjakan sholat, apa saja syaratnya, khususnya amal yang dilakukan setiap hari. Tanyakan kepada mereka, dan jikalau mereka tidak mengetahui, ajarkan kepada mereka. Nah, ini sebagian daripada wasiat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Penyakit hati itu macam-macam, diantaranya seperti dengki, hasud, dan sebagainya. Penyakit hati tersebut tidak bisa disembuhkan dengan cara medis atau ke dokter. Ini dia nasihat Habib Ali. Kemudian Habib Ali juga mewasiatkan kepada kita pentingnya untuk berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Beliau berkata, ma'ad yu'jib fi hadaz zaman illa suhbatal arifina billah. Jadi tidak ada hal yang menakjubkan di zaman ini terkecuali berkumpul dengan orang-orang yang arif billah. Lianna majalisal arifin marhamun lil jirahatil qulub. Karena duduk
dengan orang-orang yang arif billah atau hadir ke majelisnya orang-orang saleh, orang-orang yang arif billah, itu adalah obat bagi luka di dalam hati. Jadi orang kalau tangannya terluka, dia pergi ke dokter untuk diobati lukanya. Hati yang terluka, maka ketika kita hendak mengobati hati yang terluka itu, kita hadir ke majelisnya orang-orang yang saleh dan berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Karena kata beliau, tidak ada yang membahagiakan manusia di muka bumi ini kecuali mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi wasiat Al-Habib Ali, pentingnya kita memperhatikan dengan siapa anak kita berkumpul. Jangan sampai anak kita bersahabat, berkumpul dengan orang yang buruk sehingga anak kita tertular keburukannya. Maka perhatikan juga agar anak-anak kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Karena orang yang soleh itu kalau kita duduk dengan mereka akan mengingatkan kita kepada Allah, agar akan mengajak kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sedang jauh dari Allah, atau kalau kita sedang melanggar apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, mereka akan mengembalikan kita, mengajak kita untuk kembali dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.